Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Stervian Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 10020020235. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai sejarah pers di Amerika. Sejarah awal pers di Amerika. Di Amerika Serikat, pers mulai berkembang sejak tahun 1690 dengan istilah jurnalism. Saat itu, terbit surat kabar dalam bentuk yang modern, Public Outcourse Both Foreign and Domestic, di Boston, yang dimotori oleh Benjamin Harris, seorang yang berkebangsaan Inggris. Surat kabar pertama yang sukses yaitu The Boston News Letter, diluncurkan pada tahun 1704. Saat itu, pendiri adalah John Campbell, seorang postmaster lokal. Masa penny press, telegraf, dan sistem partai politik. Masa kekaisaran Lutz, kedudukan pers dalam masyarakat Amerika. Jurnalisme kuning, jurnalisme muckraking. Setelah era yellow journalism, muncullah jazz journalism pada tahun 1919 sampai dengan 1925. Pulitzer dan Hearst mengubah yellow journalism ke bentuk tabloid dengan penekanan pemberitaan terhadap seks, kekerasan, dan perselingkuhan selebritas. Kota-kota di Amerika seperti New York, Philadelphia, Boston, dan Washington tumbuh. Begitu pula surat kabarnya. Percetakan-percetakan besar, telegraf, dan inovasi teknologi lain diperbolehkan untuk mencetak ribuan eksemplar surat kabar, meningkatkan sirkulasi, dan meningkatkan pendapatan. Karena perkembangan teknologi percetakan telah mengakibatkan proses percetakan semakin cepat, sehingga surat kabar semakin memasyarakat karena harganya murah, dikenal dengan nama penny newspaper. Muckraking jurnalis adalah julukan yang diberikan pada jurnalis Amerika yang menggunakan surat kabar tempat ia bekerja sebagai sarana untuk menggugat ketidakadilan, mengungkap kesewenang-wenangan, dan menyebarkan informasi tentang berbagai penyimpangan yang terjadi kepada masyarakat umum. Joseph Pulitzer, seorang jurnalis dan penerbit surat kabar pada akhir abad ke-19, memperkenalkan teknik jurnalisme baru untuk surat kabar yang ia dirikan pada tahun 1880-an. Istilah ini dipopulerkan pada akhir 1800-an, ketika sejumlah jurnalis Amerika mulai mengambil jarak dari bentuk pelaporan berita peristiwa yang biasa. Sebagai gantinya, mereka mulai melakukan investigasi dan menulis tentang tokoh dan organisasi ternama. Pada tahun 1882, Pulitzer mengakuisisi surat kabar New York World dan meraih keuntungan dari penjualan yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Pulitzer merombak habis-habisan arah pemberitaan surat kabar tersebut. Pulitzer mengisi New York World dengan sajian-sajian berita human interest, skandal, gosip, dan berita-berita sensasional lainnya, di mana pada masa itu gebrakan ini belum dilakukan oleh media-media lain. Di kota-kota besar, beberapa surat kabar digunakan untuk kebebasan politik, tapi sebagian besar, terutama di kota-kota kecil yang erat dengan partai-partai politik, surat kabar dipergunakan untuk komunikasi dan kampanye. Masa jazz journalism, daily graphic. Pada awal-awal periode tersebut, sensasionalisme telah memperlihatkan efeknya pada kehidupan pers. Banyak media massa Amerika pada akhirnya mengikuti era sensasionalisme. Tahun 1920 diketahui sebagai dekade kemunculan jazz journalism. Kemunculan jazz journalism ditandai dengan cepatnya pertumbuhan pers yang menekankan pada teknik pelaporan interpretatif, tidak hanya pada ranah surat kabar, tetapi juga pada radio, siaran, dan majalah. Majalah berita berkembang dari akhir abad ke-19 seperti Outlook dan Review of Review. Namun, Henry Luce pada tahun 1898 sampai 1967 merubah genre majalah Time pada tahun
1923 menjadi sumber berita favorit untuk kelas menengah ke atas. Lutz disebut sebagai pribadi yang paling berpengaruh bagi warga di negara Amerika pada zamannya. Ia menerbitkan sebuah majalah yang merubah jurnalisme dan kebiasaan membaca masyarakat Amerika kelas atas. Time adalah sebuah majalah berita mingguan Amerika Serikat. Time diterbitkan dalam beberapa edisi. Edisi Eropa, Time Europe dulu bernama Time Atlantic, diterbitkan dari London. Time Europe dijual di Timur Tengah, Afrika, dan sejak 2003 Amerika Latin. Edisi Asia, Time Asia berpusat di Hong Kong, sedangkan edisi Kanada berpusat di Toronto. Kedudukan pers dalam masyarakat Amerika. 1. Pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Pers dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. 2. Pers berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. 3. Pers harus menyajikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat, dan pers harus memahami kondisi semua kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada stereotip. 4. Pers harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai kemasyarakatan. 5. Pers harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Masa kemerdekaan Amerika. Surat kabar mulai bermunculan setelah negara Amerika Serikat berdiri. Saat itu, surat kabar itu pun tidak sama seperti surat kabar yang ada sekarang. Saat itu, surat kabar dikelola dalam abad kegelapan jurnalisme. Sebab surat kabar telah jatuh ke tangan partai politik yang saling bertentangan. Tidak ada usaha untuk membuat berita secara objektif, kecuali untuk menjatuhkan terhadap suatu sama lain. Washington dan Jason dituduh sebagai penjahat terbesar oleh koran-koran dari lawan partainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.